warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Kita hormati bersama Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang berhadir. Kita hormati, kita muliakan Bapak Pengurus Syara, Imam, Khatib, dan Bilal yang berhadir. Kita hormati Ketua BPG beserta anggota. Yang kita muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, hadir bersama kita pada malam hari ini, pimpinan Pondok Pesantren Modern Ad-Darajat. Kemudian hadir juga bersama kita wakil pimpinan Pondok Pesantren Modern Ad-Darajat. Kemudian yang kita muliakan para dewan-dewan guru kita yang mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Modern Ad-Darajat. Yang kita cintai para remaja-remaji generasi Islam, dan yang kita banggakan anak-anak yang tak bisa diam. Yang kita hormati para ketua panitia beserta anggota yang telah mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya demi suksesnya acara peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kiranya pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang mantap? Satu. Apa yang jelasan? Aku mau payah kakak ya. Sekampung dulu. Yen. Bapak-bapak, ibu-ibu, jelas dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa mohon maaf kita bisa dekah-dekah dengan dua alasan. Pertama, karena keterbatasan ilmu yang aku punya. Kemudian yang kedua, jam 10 nahan lemang acara kami. Maka aku Pak Endai jam 8 lewat 10 menit. Biasanya setengah siwa enggo mulai katiku. Kepek mulai jam 21 lewat 30 menit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, supaya pertemuan kita pada malam hari ini tidak sia-sia, malalar bapak-bapak yang lebih hais ceritana, nah kita ceritakan. Ibu-ibu yang lebih hais ceritana, nah mang kita ceritakan. Setuju lu? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, tipe bawah kita lot dua. Sara gelak nalancip, sara gelak nalanjas. Lancip betul sekitar dokter, tapi sakit hati kalak. Lancip gelak nih. Ya kalau anak bapak anak mutanawalin kakajon naik, im nadakam, 3 bulan mayari kampung kalak, mbah nang tiap 200 juta. Nina, lancip gelak nih. Nah, betul memang si dokter nih, 3 bulan bapak anak nanday maranto terus kepek, mbah nang kepek 200 juta. 3 bulan. Betul memang si dokter, tapi si mageken do, iyam katina. Nina. Baru tipe bawah kita saranai lanjas. Nah ini mesti bahaya. Lanjas yang sara kita kuso 10 jawabna. Lanjas gelang ini. Sara mau kita kuso 10 jawab. Dikenai koneng pajak naik ngokong lecina, ngokong mahal lecina. Lecina bahkan 14.000 seperempat ya. Cinambun mau buat aku, cinambun orang bertimbangan model mo. Kau babang udah kau mahal, nah orang itu tak menjual di sini, nah atas ini kalah naik.
Pak Cimon 1000 sekilo. Kita kusuri kenai, kita betul agak cinambaka, agak cinambun, agak wawang, agak Cimon. Nah, dari itu simain kita hidup di bagasan ini. Mulai kali kena kusuri kita jawab, stop cerita. Tapi mulai kali yang dikusuk kalah, magerang-gerang terus kita jawab, ini momen kita hidup bagi suangan ini. Nah, dari ibu-ibu silat model-model begina, ditahan dari sekejap. Nah, bapak-bapak bergimang supaya pertemuan kita pada malam hari ini tidak sia-sia. Setuju loh? Setuju. Baik. 20 menit naik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bonen kita anggo berada di 29 Rabiul Awal. 20 siwa. Rabiul Awal atau biasa kita sebut dengan bulan Maulid atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan 1442 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bonen kita memperingati bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingkah kita peringati kelahiran baginda? Penting. Ya, dia menjawab. Penting. Sangat-sangat penting. Bukan sebagi karena kadang-kadang anak tahu ulang tahun kita peringati. Suami tahu ulang tahun kita peringati. Terkadang ia lupa, sampai kerbakan nengok ya lahir. Lupa ya. Kita peringati. Istri ulang tahun kita peringati. Tahu lebih kita ngekepeng laos kita di toko, kita toko baju koko, kita bungkus mang pakai kertas kartu. Ada cukup kepeng Ustaz, ya sesiwan mederalan mang kita disuruh salam ke pangan bakso. Nah, ini istri kita, itu anak kita, itu suami kita. Pada malam hari ini kita memperingati kelahiran seorang pemimpin yang mengingat umatnya, mengingat masyarakatnya dari dunia sampai akhirat. Kali manfaatnya kita peringati Maulid Bapak Ibu telu. Pertama untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua supaya kita faham bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga dilahirkan punya ayah, punya ibu sama seperti kita. Yang kedua untuk menjadi pembeda bahwa Rasul meski beliau telah wafat, tapi yang diperingati orang adalah hari kelahirannya. Malah kita wafat kali yang diperingati kalah. Kamista, malam ke-7, malam ke-40, 100, habis lupa terus harta bagi. Rasul sudah wafat, tapi yang diperingati umat adalah hari kelahiran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam ini kita memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita korbankan? Kali kita korbankan Bapak Ibu, sedikit waktu yang kita punya. Kali yang kita korbankan untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad, sedikit dari harta yang kita punya. Cituk yang kita sedekahkan oleh baik panitia PHBI Isra kukutan kita. Panitia PHBI kukutan Pak ya guys. Karena yang kita korbankan sedikit waktu yang kita punya. Karena yang kita korbankan untuk memperingati Maulid sedikit dari harta yang kita punya. Apa yang dikorbankan oleh sahabat untuk Islam
nyawa mereka korbankan untuk Islam. Apa yang dikorbankan Rasulullah untuk Islam? Nyawa yang mereka korbankan, Bapak Ibu. Kita teringat ketika Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah naik ke Gua Sur, dikejar-kejar oleh Abu Lahab dan kawan-kawan. Saat itu Rasulullah SAW hendak dibunuh. Rasul berangkat dari Makkah naik ke Gua Sur ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di pintu gua, lagu masuk di wagas, gelap, ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ulang masuk ya Rasulullah. Kunesa kau jadi masuk wahai Abu Bakar. Kata Rasulullah, kenapa aku tak kau izinkan masuk wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, mungkin di dalam ada hewan buas yang sedang tidur. Mungkin di dalam ada binatang berbisa yang sedang tidur. Kalau aku yang masuk, lalu diterkamnya aku di dalam dan mati, yang sedih hanya anak dan istriku. Tapi jika engkau yang masuk ya Rasulullah, diterkamnya engkau di dalam lalu wafat, maka seluruh alam akan bersedih. Karena pada saat itu risalah Islam belum tersampaikan. Karena hikmah dibalik cerita Bapak Ibu membangkitkan semangat berkorban untuk Islam. Apa yang dikorbankan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk Islam? Nyawana yang dia korbankan untuk Islam. Itu beda kita dengan Abu Bakar As-Siddiq. Walau kita orang ini mengimbangi Rasulullah, kita lakukan Rasulullah masuk ya Rasulullah kita. Karena kalau Rasulullah masuk ditemani oleh 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Masuk Rasulullah minta. Malah aku masuk ya Rasulullah, nanti aku agak senani minta maaf. Tapi Abu Bakar tidak begitu kecerdasannya. Kecerdasan Abu Bakar itu pada yang baik-baik. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua, Bapak. Karena gua dari entang bekas wisata manusia, tapi wisata hewan buas, wisata hewan berbisa, gua yang agak cemak. Akhirnya disapu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sarina pakai tangan. Setelah bersih, Abu Bakar As-Siddiq duduk bersandar di dinding gua, diselonjorkannya kakinya. Mula kita bahasa kita torang bu, torang, pasiro, torang. Lalu setelah itu Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah langsung galang karena lecah mengakapna gua surni naik. Lecah mengakap Rasulullah berbaring. Pas motong kuku Rasulullah di atas paha Abu Bakar As-Siddiq. Kali mana Bapak Ibu bahwa persahabatan antara Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq itu sangat dekat. Sangat dekat. Aku bagaikan wakil pimpinan ada Rajab Sitan dan Mangkami. Tapi dekat Mangkami. Tapi kunepe kami dekatna orang pernah aku galang di bawah paha Pak Wakil Pimpinan. Karena kedekatan kami tidak seperti kedekatan Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah tertidur, tidak lama Rasul tertidur, angkat Rasulullah. Karena Abu Bakar menetek lai pas mengenai pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena senek-tekan Abu Bakar, kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, kakiku disengat binatang berbisa. Kenapa tidak engkau gerakkan? Kune seragam engkau wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku khawatir engkau terbangun ya Rasulullah. Abu Bakar sanggup menahan segala penyakit derita yang ia rasakan. Sana kecuali sanggup. Kare menahan lai matana supaya jangan menetes mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita sebutkan gelar sahabat Abu Bakar, kali kita jawab Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu an. Kenapa radhiyallahu an? Nyawana yang dia korbankan untuk Islam. Kenapa radhiyallahu an? Nehena sanggup orang menggerak demi menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan terbangun dari tidurnya. Maka ketika kita melaksanakan salat sunnah tarawih, mulai membaca setiap 4 rakaat, Bilal akan berkata, Al-Khalifatul Awwalu Amirul Mu'minin li Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nina, kali kita jawab. Radhiyallahu anhu radhiyallahu an, karena nyawa yang dia korbankan untuk Islam. Kita mengorban waktu untuk memperingati kelahiran Nabi, terkadang payah kita Bapak Ibu. Kuku sepak kadus dari kakek sekitar 200 lebih, ilmu kejadian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian caci maki sahabatku, jangan kalian benci kepada sahabatku. Jika ada di antara kalian yang berhadir ini yang bersedekah gunung dan semuanya itu emas, itu hanya satu mudnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita bayang kita datas waleta merisi mang belang tanauta sawin mama belang, kita sedekahkan gunung dan hartana emas, itu hanya satu mudnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena nyawa yang dia korbankan untuk Islam. Kenapa? Karena seluruh hartanya yang dia korbankan untuk Islam. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1442 tahun yang lalu jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sudah memikirkan kita, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Kata sahabat, wahai Rasulullah, engkau punya doa yang mustajab, mintalah kepada Allah agar orang-orang zalim ini semua rata dengan tanah. Mintalah ya Allah, sekali engkau berdoa agar mereka semua mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Doa itu aku simpan untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Bapak ibu-ibu, 14 abad yang lalu jarak kita dengan Nabi, tapi dia sudah memikirkan kita. Tidak bisakah kita membalas sedikit saja budi baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkataan Rasul, perbuatan Rasul, sikap Rasul terhadap orang lain, terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap dirinya dapat kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan ini. Imsa kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk santri dan santriwati kami, jika suatu saat ada rasa malas dalam diri, mengeluh dan lain sebagainya, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu saat umur 2 bulan sudah ditinggal oleh ayahnya. Rasul sebelum lahir sudah menjadi yatim. Saat umur 4 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi yatim piatu, umur 4 tahun. Saat Nabi berumur 9 tahun sudah bekerja mengembala kambing. Isegene lot 5 tahun bekerja. Orang kan? Rasul umur 9 tahun sudah bekerja untuk mengembala kambing. Rasul saat umur 16 tahun sudah bisnis lintas negara. Bisnis lintas negara Rasulullah. Isa kayak 16 tahun boleh bisnis Rasulullah. Maka benar seluruh aspek dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dapat kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani hidup telu.
Ibu kok capek mata. Agen mo ketua panitia nedah sudut cakitan. Kalau orang yang capek kita sambung kita naik. Telu kunci sukses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani hidup. Pertama, Rasul ini selalu mengamalkan sikap syukur dalam hidupnya. Syukur dia ketika Allah beri nikmat kepadanya. Syukur itu Ustaz. Syukur ini ketika Allah beri nikmat kepada kita, nikmat kita terima, kemudian nikmat itu kita pergunakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Syukur ulang ini. Bagi panen sawita, bulan bagi panen sawita 2 ton umpama. Laus kita sembahyang mulai Jumat di masjid Ad-Darajat, kita sabukan 50.000 lewat kota infak masuk si 50.000 dari syukur ulang ini. Allah lihat lain sakartum la azidannakum, surah Ibrahim ayat 7. Jika engkau mensyukuri nikmatku kami tambah. Oh, kona melalui buat kepe kona gue kepeng dengan gue harta bersyukur kau kepe. Sekel kau kepe berbagi. Bulan depan naik panen sawit. Bulan depan panen sawit ngare 4 ton. Bulan mari 2 ton. Bulan depan panen 4 ton. Kau lihat kalau sudah ada Jumat, sapu kenama 50.000 lewat kota infak masuk si 50.000 dari orang yang syukuri. Yang jelas semakin buih masuk, semakin buih mang di luar. Karena kita ingin mendapat keberkahan dari harta yang kita miliki itu. Setelah mendapat keberkahan, kita ingin bahagia lewat harta yang kita miliki itu. Insan guru lepas sembahyang berdoa kita. Tiap kali sembahyang kita berdoain, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami ingin bahagia hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kami juga ingin bahagia hidup di akhirat nantinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ulang pelokot subita miata. Ulang pelokot subita miata. Jadi kau berjalan peringatan bagian Bapak Ibu, gue boleh. Boleh. Masuk ketua panitia Misapota. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Ikan. Kami daragonin ketua panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rencana ragonin Maulid ini akan kita adakan malam Ahad yang akan datang. Kami mau Misapota memberikan proposal. Jadi buatna proposal naik dengan ya, gue anggar 10 juta kali lewat ke koke indah korening agak kambing sama mang kita nahan ustadznya kita undang subuh salam naik gelahna zakirun mudaden mauli mari menikah. Tahu ragoning yang menokok snack mang kita, menokok kue-kue mang kita, menokok lain minum mang kita. Gilu lagi bukaina. Ya, kune tanda tangan Pak GCN. Orang kira jelas. Nina yang daragoning, bagilah kau kami tanda tangan dan Pak GC proposal dan kebetulan Pak GC orang yang di Subuh Salam, orang yang di Kampung Den, lagi di Medan. Ya, tapi kok kami telepon.